Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, apa kabarnya? Ketemu lagi di channel 189 cm Review bersama saya Lucky. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai pengalaman menggunakan Toyota Veloz QT-SS 2021 selama lebih dari 3 tahun. Jadi terakhir kali saya bikin video tentang Veloz itu 3 tahun yang lalu ya, sepertinya ya. Kalau nggak salah terakhir itu tentang klaim update software di head unit biar bisa nyetel video sama perjalanan. Kondisi mobilnya ini sekarang itu sudah berjalan sekitar 32.000 lebih, hampir 33.000. Nggak terlalu banyak kilometernya ya, jadi emang mobilnya ini dipakai weekend, kadang-kadang dipakai buat kerja, dan juga dipakai untuk keluar kota, mudik, jalan-jalan. Tapi kurang lebih mungkin menurut saya, meskipun kilometernya tidak terlalu banyak, odometer 33.000 itu sudah cukup mewakilkan ya bagaimana Toyota Veloz itu dalam penggunaan jangka panjang ya. Oke, untuk bagian pertama saya akan ingin bahas mengenai kondisi dari eksterior Toyota Veloz ini selama 3 tahun. Mari kita lihat dari berbagai sudut ya. Baiklah, untuk dari sisi depannya bisa dilihat ya, kondisinya itu dari sisi cat. Ya sebenarnya kan waktu itu saya pernah bikin juga videonya bahwa saya itu menggunakan coatingnya itu Scuto. Nah, selama 3 tahun ini saya itu ya cukup bagus ya perawatannya. Maksudnya saya cuci, meskipun saya cuci tidak terlalu sering, tapi efek mengkilat dari Scutonya itu meskipun sudah berlalu sekitar terakhir kali saya maintenance itu tahun lalu, setahun yang lalu ya, karena Scuto itu cuma garansinya selama 2 tahun, jadi selama 2 tahun bisa coating. Nah, kalau dilihat itu catnya masih terlihat seperti baru ya, dan juga meskipun sudah setahun lebih, untuk coating kacanya sendiri itu menurut saya masih sangat bagus ya. Oke lah, memang nggak efek daun tasnya tidak sebagus ketika pertama kali, cuman ketika saya di jalan tol itu hujan deras dan kecepatan 80 km per jam, saya tidak pernah menghidupkan wiper karena masih ada sisa efek daun talasnya, sehingga itu sangat membantu untuk menghapus air ya, lebih efektif daripada wiper menurut saya. Jadi saya sendiri kalau memang punya budgetnya, mending mobil itu dikasih coating ya, nano coating untuk efek daun talas, terutama untuk kacanya, karena selain membantu efek daun talas itu sangat berguna kita menyetir dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan wiper. Dan juga kalau dilihat ya, kaca saya ini benar-benar nggak ada yang namanya jejak atau bekas wiper, karena biasanya kan mobil itu kalau sering wipernya hidup itu suka ada ini ya, suka ada jejak-jejak di sininya suka ada bekas karet, karena mau gimana pun juga karet itu akan melukai kaca ya. Makanya saya itu orangnya memang prefer tidak untuk menghidupkan wiper ketika hujan. Ya paling sedikit ini aja ya. Ya ini mah sebenarnya tinggal dipoles sedikit, hilang ini apa tuh namanya, apa tuh di ujung spion. Biasa tuh kadang-kadang ketemu mobil papasan di jalan sempit, kanan dia, kiri juga dikit banget, tapi sisanya itu kalau menurut saya ini near perfect ya. Sama di bagian peleknya ini sebenarnya mungkin ini agak kekurangan ya dari Veloz ya, karena dia itu kan profilnya itu cukup tipis ya, profil bannya itu 205/50 R17. Jadi dianya itu bannya ini profilnya itu tipis, sehingga efeknya adalah kadang-kadang kita itu misalnya ketemu jalan yang lubangnya terlalu gede, itu bisa apa ya, agak keras ya, lebih keras daripada kalau yang profilnya lebih tebal ya. Dan juga saya juga baru sadar bahwa dinding bannya ini dan dam Veloz ini dengan velgnya ini, dia itu agak sejajar ya. Jadi kalau misalnya kita itu kayak di parkiran yang kadang-kadang agak mepet, yang ada pembatasnya itu, apalagi yang rem ya, di parkiran yang rem naik tinggi itu, kita harus ekstra hati-hati ya. Ini soalnya saya
Waktu itu agak meleng dikit, agak kena nih di sini. Tapi ya namanya juga dipakai mobil ya, nggak mungkin full sempurna. Selain dari itu juga bannya itu Campiro Ecotec bawaannya Veloz itu menurut saya bannya kurang bagus ya, karena itu saya kena lubang agak keras sih memang ya, cuman dia jadi benjol. Jadi benjol itu kan artinya dia dinding kawatnya itu ya putus ketika kena lubang. Itu pengalaman pertama kali saya pakai mobil yang bisa dibilang bannya bisa benjol gitu. Sebelumnya saya nggak pernah loh ban-ban mobil lain. Ya mungkin itu dari sisi eksterior ya, bisa dibilang ini hampir seperti baru kondisinya. Tapi ini juga bukan sekedar mungkin Veloznya yang bagus ya, cuman karena saya memang rawatnya cukup baik karena saya pakai Scuto. Dan juga saya kalau misalnya diperhatikan hampir tidak ada swirl ya, swirl mark yang biasanya orang-orang itu kan nyuci suka ada swirl mark. Kalau ini saya belum menemukan swirl mark di mobil ini karena saya juga cucinya selalu pakai microfiber lapnya. Oke, mungkin demikian untuk eksterior dan kondisi eksterior dari Toyota Veloz saya ini. Oke, selesai bahas eksterior, mari kita bahas interior ya. Pertama-tama mungkin bisa dilihat dari kualitas dari kulit-kulitan setirnya. Ini bisa dibilang, saya bisa katakan tidak ada degradasi ya kulit-kulit dari setirnya ini. Ini masih empuk, teksturnya juga masih bagus. Karena ya, saya tidak pernah pakai sarung tangan ya, saya selalu langsung pakai telapak tangan. Dan kondisinya masih sangat bagus. Mungkin ratingnya agak-agak sedikit, habis sedikit, cuman ya namanya juga dipakai mobil ya. Tapi ini masih kondisinya sempurna sih kalau saya. Cuman paling kurangnya itu ini ya, apa sih namanya? Jadi setirnya ini sebenarnya tuh di plastiknya tuh ada kayak lapis karet gitu. Ini cukup gampang terkena goresan kuku. Ini kan kalau saya tuh klakson tuh pakai jempol soalnya. Jadi kadang-kadang misalnya pas ngaget, kadang-kadang tidak mendarat di sini, jadi terscratch di sini. Dan ini ya cuma scratch ringan sih, cuman kelihatan ya cuma itu aja sih. Tapi ini enak sih feel setirnya itu karet-karet, jadi bukan plastik keras ya. Di sini yang keras, tapi di sini tuh kayak plastik dilapis lagi. Udah agak berdebu ya teman. Kemudian dari sisi jok mungkin bisa kelihatan ya, dari sisi jok itu ini kulitnya tuh kan Veloz tuh nggak full kulit ya. Jadi kulit itu cuma kayak di headrestnya, terus di sisi samping, di sini samping. Jadi ini yang biasanya kulit-kulit sintetis ini kalau misalnya ini full fabrik, biasanya kan sisi-sisi ini suka robek ya. Jadi Veloz itu kayak mengantisipasi kalau buat jangka lama atau panjang dia nggak robek. Cuman kualitas fabriknya sendiri pun juga bagus ya. Ini saya pakai 30.000, cuman hampir masih shape-nya masih bagus, masih membentuk seperti seharusnya. Cuman ini aja sisi ini, karena kan sisi ini itu sebenarnya masih shape-nya masih bagus, cuman dia itu kayak ada sedikit bekas lipatan ya, karena kan biasanya kalau kita masuk mobil kan tumpuannya dari sini dulu. Dan kita keluar juga tumpuannya dari sini kan, kaki kita turun, jadi ini ketekan, jadi ini kelipat. Tapi dari sisi jok menurut saya ini bagus ya, masih ya 30.000 bahannya tahan. Baiklah dari sisi pedal remnya, ini mungkin terlihat sedikit aus ya karetnya ya di sini. Di sini karena kalau nyetir kan kita mobil matic kaki kanan ngerem, kaki kiri kanan kiri kanan kiri, jadi pasti yang diinjak yang pojok di sini ya. Cuman ini karetnya masih cukup tebal, cuman ulirnya sedikit hilang saja. Berpindah ke bagian belakang. Aduh, kalau bagian belakang itu fabriknya tidak ada yang kurang ya, masih bagus. Kulit-kulitnya juga masih bagus kondisinya. Jadi bisa disimpulkan untuk interior Toyota Veloz ini
masih sangat bagus untuk 30.000 km ya, tidak ada degradasi yang signifikan, semuanya itu masih dalam taraf wajar. Baiklah, mari kita lihat bagian bagasinya. Ini adalah bagian bagasi dari Toyota Veloz. Ini saya sering pakai untuk keluar kota, untuk bawa barang, koper hampir full. Kalau dari sisi landasan alas bagasinya ini masih cukup awet ya. Jadi dia itu cuma kayak, ini ada kayak semacam kain-kainan ya, kelihatan nggak nih? Dia itu cuma kayak agak sedikit tergerus sedikit, tapi masih tahan, masih bertahan dia. Ini juga gara-gara barang berat ya, dan juga ini meskipun kena berat-berat pun juga dia masih kokoh. Jadi saya pernah punya mobil yang landasan tutupnya ini meleot. Nah, kalau Veloz ini meskipun kayaknya gini doang ya, cuman dia kuat. Cuman saya agak keluhan saya sih paling minor ya. Jadi untuk ini, dongkrak ini, kadang-kadang kalau kita posisi nggak pas tuh, kalau gerak tuh bunyinya ngut gitu. Jadi harus yakinkan bahwa ini benar-benar full. Nah, gini nggak gerak lagi nih. Nah, dia itu aja sih paling. Sama ini juga kayak goyang-goyang ya, saya nggak tahu nih apakah dulu emang begini atau emang baru-baru aja. Cuman emang nggak ada yang ngegigit ya di sini. Jadi nih kalau nggak ada beban, dia itu suka gerak-gerak gini, bunyi-bunyi, gerak. Ya sedikit mengganggu, cuman ya ini kan mobilnya bukan mobil mewah ya, mobil budget ya. Jadi menurut saya ada suara-suara sedikit. Itu memang ya harus dimaklumi. Oke, mari kita lanjutkan ke mana lagi ya. Mungkin itu aja ya untuk dari interior ya. Mungkin sambil jalan kita akan bahas tentang experience menggunakan Veloz ini. Oke, kita bahas sambil jalan aja ya. Apa aja sih yang sudah saya lakukan bersama mobil ini? Jadi seperti yang sudah sempat saya bilang sekilas bahwa mobil ini itu dipakai untuk mostly weekend, kadang-kadang ke kantor kalau misalnya hujan. Untuk selama 3 tahun ini mungkin pertama-tama saya ngomongin tentang konsumsi bensin ya. Jadi konsumsi bensinnya ini cukup konsisten, dalam artian dari awal baru sampai sekarang ini konsumsi bensinnya itu kurang lebih hampir sama ya. Jadi sekitar, kalau dalam kota itu macet-macetan itu, kalau saya pengertian macet-macetan itu mungkin sekitar 15 km per jam atau 20 km per jam ya. Kalau saya ke kantor itu sekitar 24 kilo, saya itu rata-rata sejam lebih sedikit. Itu kalau saya pakai AC, saya bisa dapat sekitar 1.13. Kondisinya itu cukup ramai ya, ramai dalam kota. Nah, yang unik itu adalah ketika saya itu kadang-kadang kalau pagi itu masih ini ya, masih cukup enak cuacanya. Jadi saya kalau pakai AC saya kedinginan, jadi saya matikan AC. Nah itu kalau saya matikan AC, dari 1.13, 1.12an pakai AC, itu bisa sampai 1.16 sampai 17 nggak pakai AC. Jadi menggunakan AC itu bisa dibilang konsumsi bensin itu ngedrop mungkin sekitar 20% ya. Jadi buat ini aja sih, buat sebagai referensi aja sih. Kalau memang misalnya kita itu emang nggak butuh-butuhan pakai AC, mending sebaiknya dimatikan biar bensinnya hemat. Oh ya, yang saya bilang itu 1.13an, 1.12an itu kalau misalnya saya pakai cuma AC saya sendiri ya. Tapi kalau misalnya pakai double blower, kalau misalnya kita hidupkan cuma satu speed, itu AC-nya tuh nggak terlalu jauh beda borosnya. Cuman kalau misalnya lebih dari satu speed AC double blowernya dihidupin, itu langsung ngedrop signifikan konsumsi bensinnya, jadi sekitar 110, bahkan kalau lebih tinggi lagi 109. Nah itu untuk konsumsi bensinnya.
Oh iya, mungkin sempat saya bilang kan kemarin itu pengalaman ya, saya itu menggunakan mobil ini itu sempet bannya itu benjol ya. Kondisinya gini waktu bannya benjol itu, jadi lubangnya itu cukup jalan rusak atau cukup dalam. Saya agak tinggi kecepatannya antara 30-40 km per jam. Itu kayaknya 60 deh, yang jam ban benjol itu kecepatan 60 km per jam. Itu yang saya salut itu adalah, jadi saya ini ya, ada dua kejadian ya. Pertama ban benjol, yang kedua ban pecah. Yang ban pecah itu kecepatannya itu sebenarnya tidak terlalu cepat ya, 40 km per jam, cuman waktu itu jalannya rusak banget, langsung dalam, blak gitu. Pecah deh ban saya, sisi kiri, dua-duanya pecah. Tapi yang saya salut itu kan kejadiannya itu sekitar 15.000 km yang lalu ya, berarti itu sekitar 1,5 tahun yang lalu. Yang saya salut itu adalah sampai sekarang kondisi kaki-kakinya ini nggak ada satupun keluhan, nggak ada keluhan kayak yang bunyi-bunyi atau misalnya dibelokin ada kayak klak-klek itu biasanya kayak yang itu kan keluhan orang ya dengan mobil FWD, biasanya kaki-kakinya lemah. Dulu saya pengalaman pakai Nissan berapa kali yang begitu kena lubang sekali, ya itu paling kayak jalan 5.000 kilo lagi dah itu udah gak enak banget, bunyi minta diganti. Waktu itu saya ganti Livina itu di kilometer sekitar 35 ribuan, ini benar-benar dengan kilometer mobil ini. Itu saya harus ganti kaki-kakinya, ada satu laharnya atau ball jointnya itu lemah di sini. Tapi mobil ini datanya luar biasa sih. Ini bisa dibilang anggapan negatif orang terhadap mobil FWD kaki-kaki lemah itu sirna sih. Karena orang banyak yang bilang bahwa Toyota Avanza jadi FWD bakal jelek, bakal lemah. Tapi buktinya di mobil yang sudah saya alami 32.000 ini, maksudnya saya pakai bukan saya sayang-sayang banget ya. Saya cuma jarang pakai aja gitu. Jarang pakai karena saya nggak pakai harian. Saya lebih suka pakai motor biar cepat. Kalau saya pakai mobil biasanya karena hujan atau memang karena saya butuh bawa mobil. Nah, ini sangat bisa diandalkan ya Toyota Veloz ini ya. Maksudnya ini memang nama besar Toyota itu dipertaruhkan ketika Toyota memutuskan untuk mengganti dari RWD ke FWD. Tapi ternyata ini tetap Toyota yang memiliki daya tahan yang sangat bagus. Dan juga kalau dari sisi kaki-kaki ya, saya sangat puas dengan mobil ini. Nah, kemudian dari sisi servis ya, jadi selama 3 tahun ini saya selalu servis resmi di Auto 2000. Itu yang saya ganti itu cuma yang gratisan dari Toyota aja, yaitu cuma oli. Ya pokoknya yang fast moving yang semuanya ditanggung sama Toyota deh. Itu aja yang saya ganti. Dan itu saya sangat terkesan karena tidak ada slow moving part lain yang minta diganti, yang dari SA-nya bilang, Pak yang ini harus diganti atau apa. Jadi, dan juga tidak ada yang diklaim bisa dibilang dari part-part dari yang slow movingnya, yang bisa dibilang yang dipakai untuk yang tiap hari kita kena beban nyetir ya, nggak ada satupun. Saya baru kali ini ngalamin yang benar-benar dalam 3 tahun pakai, nggak ada satupun yang diklaim. Karena saya dulu Nissan March ada yang diklaim. Nissan Livina itu sudah habis sih garansinya, jadinya pas Boljen perlu diganti saya bayar sendiri. Dan juga waktu saya pakai DPSK itu ada yang kipas kipas radiatornya yang harus diklaim. Ya ini baru kali ini benar-benar nggak ada satupun yang saya klaim garansinya. Cuman satu aja sih yang sempat diganti, yaitu waktu itu modul TSS-nya. Jadi Toyota ini kan ada key TSS, dia itu ada fitur GPS yang mana itu gunanya untuk mengetahui lokasi mobilnya. Nah ini pas di bulan-bulan Agustus dia itu nggak ngedetect posisi mobilnya di mana GPS-nya. Habis itu saya bawa ke bengkel untuk diganti. Ternyata modul GPS-nya itu udah error, jadi harus diganti plus dengan kartunya. Jadi ternyata QTSS ini dia ada kartu Telkomsel Halo.
khusus untuk Internet of Things-nya mobil ya. Dan itu kalau misalnya diganti modulnya itu memang kartu harus diganti karena nomor kartunya itu ter-attach sama modul itu, nggak bisa ditukar-tukar. Ya, meskipun sebenarnya fitur TSS-nya Toyota itu cukup ketinggalan ya dibandingkan sama kayak Hyundai atau Hyundai sih, kalau Honda saya kurang tahu ya. Jadi ya nice to have aja sih. Sebenarnya kalau TSS itu saya itu lebih ke ini ya, ADAS-nya ya, kayak emergency braking, lane keep assist, itu semua berjalan dengan semestinya. Jadi yang saya suka dari TSS Toyota itu untuk ADAS-nya ya. ADAS-nya itu bisa dibilang subtle. Jadi dia itu most of the time works, tapi dia itu berfungsi memang ketika kita itu memang butuh untuk itu berfungsi. Jadi contohnya gini nih, kalau misalnya tiba-tiba ada mobil depan kita motong dan kita itu masih sigap, kadang-kadang saya mikir nih, ini kok TSS-nya nggak bunyi ya, nggak aktif ya, brake assist-nya ya. Tapi ketika saya tuh memang lagi kurang konsentrasi, agak meleng gitu, terus tiba-tiba ada yang motong depan, tiba-tiba berhenti, ini benar-benar ngerem, gerk gitu. Itu saya beberapa kali loh bisa dibilang terselamatkan sama Toyota Safety Sense ini. Jadi TSS-nya Toyota ini dia nggak pernah kayak ghost braking gitu loh. Jadi kan ada itu ADAS-nya merek sebelah lah yang itu yang nggak ada apa-apa tiba-tiba ngerem. Kalau Toyota itu nggak pernah sama sekali seperti itu ya. Kalau ngerem dia pasti ada sesuatu. Pernah yang saya kaget kenapa saya tiba-tiba mobilnya ngerem. Itu ketika itu saya kondisinya mobilnya itu jalannya itu tiba-tiba agak nanjaknya kayak gundukan. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya mobil jalanan tuh yang dari aspal baru sama jalan menuju jalan yang baru itu dengan aspal baru itu kan tinggi ya, naik tiba-tiba begitu. Nah itu Toyota mobilnya melihat bahwa itu sepertinya saya akan nabrak sesuatu yang lebih tinggi, dia langsung rem mendadak. Nah itu saya kaget, kenapa gitu. Tapi setelah saya ini lagi, oh iya bener juga ya, ini kalau saya hajar dengan kecepatan ini bisa memang kayak rasanya kayak tabrakan gitu loh. Meskipun bodinya nggak nabrak ya, cuman bannya itu grek gitu. Jadi mensiasatinya itu adalah kita itu nyetirnya tuh harus defensif ya. Jadi kalau kita nyetirnya defensif, safety sense-nya sendiri itu tidak akan aktif. Jadi misalnya ketemu yang kayak jalan yang tiba-tiba itu, kalau saya pelan, seret gitu, itu nggak akan aktif dan mengganggu. Jadi selama ini saya pakai TSS ini, saya merasa saya sangat dijaga ya sama mobil ini. Saya merasa sangat nyaman dan aman. Karena jujur aja kayak saya beli mobil ini waktu itu ketika saya habis kecelakaan, yang mana mobil itu nggak reliable ya, yang remnya itu tidak responsif, setirnya tidak responsif, akselerasi tidak responsif. Jadi saya nggak perlu sebut mobilnya apa. Yang sudah ngikutin channel ini pasti tahu mobilnya apa ya. Dan pakai mobil ini segala sesuatunya itu performanya semuanya dapat ya. Kalau menurut saya ini sangat cukup mobilnya. Mungkin bukan mobil paling ngebut, bukan mobil paling nyaman dikendarai, tapi mobil ini adalah mobil yang menurut saya itu berada di posisi yang pas, nyaman dapat, karena ini posisinya itu beda loh dengan Avanza sebelumnya. Ini posisinya itu lebih rileks. Jadi Veloz ini pendekatannya, atau Avanza ini pendekatannya itu lebih ke kayak sedan. Posisi duduknya itu lebih agak rendah dan juga lebih selonjor. Ini posisinya sangat ergonomis buat saya gitu. Setirnya juga tidak terlalu jauh. Dan juga visibilitas. Untuk visibilitas saya sebenarnya agak mengeluh karena ini pilar A-nya ya. Pilar A-nya itu agak ke depan. Jadi saya harus sedikit menggerakkan badan untuk belok ketika di tikungan-tikungan tertentu. Tapi ya itu kebiasaan aja. Jadi misalnya saya, ketutupan, saya tinggal ke arah sini, atau saya ke sana gini, begitu, mengintip. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya seperti apa sih impresi saya menggunakan Toyota Veloz ini selama 3 tahun lebih ini? Jujur saya sangat puas ya. Mobil ini itu sangat bisa diandalkan, sangat bisa
diajak kemana aja dengan ground clearance yang cukup tinggi, saya belum pernah melewati tempat yang mana saya butuh mobil lebih tinggi dari Veloz. Ini memang sangat cukup untuk kebutuhan saya, dan mungkin kebutuhan untuk kebanyakan masyarakat Indonesia ya. Mungkin kalau masalah nanjak itu saya itu beberapa kali kayak pergi ke tempat liburan kayak di daerah Puncak, di daerah Lembang. Ada tuh daerah Lembang, saya nggak tahu tuh mungkin ajakan Doraemon atau apa ya. Ya itu sih, saya waktu itu rame loh, berlima, muatan cukup penuh, nanjak-nanjak aja gitu, nggak ada masalah ya. Jadi sebenarnya untuk masalah nanjak lagi itu balik lagi ya ke kita masing-masing gitu. Gimana kita mengantisipasi. Yang kita juga kalau misalnya kita kondisinya jalan yang bikin kita harus start dari tengah-tengah tapi mobilnya nggak mumpuni, ya kita sadar diri aja sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya tiba-tiba tengah-tengah saya sudah ngegas, saya udah ancang-ancang, berhenti nggak pernah sih. Ini sih benar-benar cukup, bukan yang terbaik tapi cukup. Dari sisi apa lagi ya, mungkin dari driving pencil gitu ya, ke performa seperti itu. Oh iya, tadi kan ngomongin tentang efisiensi di jalan dalam kota ya, tadi sekitar tergantung berbagai posisi. Dan juga untuk BBM sejujurnya, kalau misalnya beda merek saya nggak tahu ya bedanya selisihnya gimana ya, kayaknya hampir-hampir sama untuk 92, tapi kalau 90 ke 92, 90 itu lebih boros kalau misalnya kita pakainya itu di ya nggak di mana sih, luar kota, dalam kota tetap boros ya jatuhnya ya. Kalau 90 itu mungkin lebih boros sekitar 5%. Saya pakai keluar kota yang kalau 92 itu bisa 120 sampai 122 di MID. Kalau pakai Pertalite 90 saya cuma bisa dapat 118, 119-an. Nah, jadi kalau misalnya itu, tapi saya nyetirnya ini ya, saya tuh nyetirnya itu defensif, saya nyetirnya itu eco drive, saya nggak geber-geber. Kecepatan rata-rata saya itu sekitar 90 sampai 120, itu tergantung situasi jalan. Tapi saya pun nggak pernah yang namanya itu melakukan akselerasi mendadak, deselerasi mendadak. Dan juga mungkin saya udah pernah sebutkan di video sebelumnya bahwa mobil ini tuh ada fitur gyronya sih. Jadi dia itu bisa mendeteksi di mana mobil kita itu sedang naik tanjakan atau turun tanjakan. Nah, apa ngaruhnya? Ngaruhnya itu adalah ketika kita itu nanjak atau turunan, mobil ini akan menahan RPM-nya di posisi yang lebih tinggi, sehingga ketika kita mau nanjak kita akan mendapatkan torsi yang lebih besar. Dia akan nahan di 3000-an kalau nanjak. Kalau misalnya kita turunan, dia akan ada engine braking. Ini menurut saya itu fitur yang menarik ya. Kalau nggak salah waktu di video review atau apa ya, atau di press release-nya sempat disebut juga fitur ini. Cuman kayaknya orang jarang meng-highlight ya. Tapi bagi orang yang pakai CVT, mobil CVT, terbiasa sebelumnya CVT, pasti ngerasa perbedaannya. Enak banget, natural bawa mobil ini. Jadi sebenarnya kayak mobil CVT-nya Toyota ini menurut saya membuat mobil manual itu tidak terlalu relevan lagi ya. Karena orang kan takut tuh kadang-kadang kalau mobil CVT atau Matic kayak nggak ada tenaganya. Terus mobil yang Matic zaman dulu kan selalu memilih untuk efisiensi daripada torsi. Jadi mereka selalu memilih gigi yang rendah. Itu yang membuatnya nggak ada tenaga. Tapi kalau CVT-nya Toyota ini, dia itu pintar kalau menurut saya. Dan juga CVT-nya ini, dia itu juga ada engine brake loh. Beda sama CVT lain yang kalau kita lepas tuh ngeloyor. Jadi gini, mobil ini saya tuh bisa dibilang bawanya itu sangat natural, nggak kayak bawa mobil Matic CVT biasanya, yang biasanya tuh kita sangat mengandalkan rem, apa-apa rem. Kalau mobil ini bisa engine brake, bahkan dalam misalnya kondisi jalan lurus ya, ini kan saya bilang dia engine brake kalau misalnya dia itu kalau misalnya dia itu lagi tanjakan turunan. Tapi kalau kondisi lurus juga sedikit sama, bisa. Jadi misalnya kayak saya dari jalan ngebut atau ya bisa agak cepat, terus tiba-tiba saya lepas gas,
terus saya agak pencet rem dikit, dia akan ada engine brake-nya. Jadi ketika kita berhenti itu nggak full pakai rem, dia ada juga engine brake-nya dari kondisi lurus itu. Untuk driving experience gitu sih, dan untuk ya seperti saya bilang tadi, mungkin setirnya ini cukup ya feel-nya ada sih, tapi saya nggak tahu kalau review lain gimana ya. Ini feel-nya ada, cukup enak, cukup berat, remnya juga enak, remnya sigap, gasnya juga enak. Entertainment sistemnya paling ini sih, keluhan saya itu paling yang layar tambahan di tengah ini hampir bisa dibilang kurang berguna ya. Soalnya kayak timpang dengan head unitnya udah cukup canggih ya. Ini bisa nge-setel file-file yang banyak formatnya, tapi ketika ditransmisikan ke layar tengah ini, dia itu aneh. Ini kayaknya masih analog deh. Dia itu masih dari sini inputnya 16:9, di sini jadi gepeng. Jadi ini kayaknya ini formatnya masih 3:4, masih PAL NTSC. Ini ya, apa tuh, sinyal audionya. Jadi ini hampir nggak pernah dipakai sih, soalnya juga gambarnya juga lebih jelek, lebih burem, nggak tajam jadinya. Warnanya juga beda, yang ini warnanya bagus, cerah, kontrasnya bagus, kalau ini kayak kusam. Ya makanya ini sayang nih, harusnya Toyota juga ini di upgrade lah, paling nggak diimbangin lah. Oke, ya tadi di tengah jalan baterainya habis, jadi saya mau bikin closing, cuman ya saya pulang dulu ke rumah, ngecas. Oke, sekarang sudah di rumah lagi. Jadi bagaimana kesimpulan saya menggunakan Toyota Veloz selama 3 tahun ini? Jadi menurut saya mobil Toyota Veloz ini mobil yang sangat bisa diandalkan ya untuk kegiatan sehari-hari, mau macet di dalam kota, mau dipakai untuk keluar kota juga. Dalam kota itu irit, luar kota irit banget. Kapasitasnya gede. Untuk posisi kursi mungkin untuk saya mungkin agak sebenarnya untuk saya posisinya agak kurang pas ya, karena badan saya tinggi banget kan. Tinggi saya 149 cm. Tapi untuk orang Indonesia kebanyakan yang rata-rata di 170 sampai 160, 150, saya yakin ini sangat cocok. 7-seater kesukaan orang Indonesia, bisa dipakai untuk kemana saja. Ground clearance tinggi, kaki-kaki kuat. Mesinnya itu sangat handal. Yang saya pakai waktu ke Bali itu juga ya, bisa dibilang hampir non-stop ya, 24 jam. Tidak ada masalah. Cuma sekedar ganti oli selama 33.000 km. Cuman ya memang pakai mobil ini sangat puas, cuman saya karena dengan beberapa pertimbangan saya akan menjual mobil ini karena saya ingin mengganti ke mobil listrik ya. Dan juga setelah dipertimbangkan lagi juga saya sebenarnya tidak terlalu butuh format 7-seater ya dengan kondisi saya. Jadi saya ingin mencoba untuk menggunakan mobil listrik yang proper. Tapi kalau video ini tayang dan mobil ini belum laku, saya akan tuliskan kontak saya. Mungkin kalau ada yang minat, bisa langsung kontak saja nomor saya di deskripsi. Cuman kalau ternyata di deskripsi sudah ada nomor saya, ya dan saya tulis juga mungkin kalau sudah lunas, kalau sudah terjual, sudah laku. Ini akan jadi video terakhir saya bersama Toyota Veloz ini. Ya, kesimpulannya adalah Toyota Veloz meskipun everyday tetap sebuah Toyota yang sangat reliable, khasnya Toyota. Oke, demikian video pengalaman saya menggunakan Toyota Veloz QTSS 2021 selama 3 tahun. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.